Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini atau kesempatan hari ini, saya Ridwan, mahasiswa Universitas IFET Semarang, Prodi Saintek, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, ingin menjelaskan atau menjabarkan tentang materi pembelajaran sistem kelistrikan otomotif pada sepeda motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengambil satu subtema pada sistem kelistrikan di sepeda motor, yaitu pada sistem starter. Oke. 1. Fungsi sistem starter, yaitu untuk memutar crankshaft pada saat menghidupkan mesin dengan menggunakan arus dari baterai. Ya. 2. Jenis sistem starter. A. Itu ada kickstarter, memutar crankshaft dengan dorongan kaki, atau bahasa kita sehari-hari adalah kita engkol. Ya. Kemudian yang B adalah electric starter, memutarkan crankshaft dengan menggunakan motor starter yang digerakkan oleh energi listrik, ya, energi listrik dari baterai. Ya. 3 adalah komponen sistem starter. Apa saja komponen dari sistem starter? Yang pertama adalah A. Sepeda motor dengan sistem kopling manual. Oke, pertama di sini ada baterai, kemudian ada starter relay, ada starter switch, ada kunci kontak, switch kopling, kemudian motor starter itu sendiri, dan neutral switch. Ini bagian-bagian dari sepeda motor dengan sistem kopling manual. Selanjutnya yaitu B, sepeda motor dengan sistem V-matic, ya, atau sistem matic, ya. Itu diantaranya jika kita runut dari atas, rear brake light switch, ya, atau switch rem belakang, kemudian ada kunci kontak, kemudian ada front brake light switch atau switch rem depan, starter switch atau tombol starter, kemudian ada baterai. Ada beberapa sepeda motor matic itu yang baterainya ada di bagian depan, ya, ada bagian depan, ada yang di bagian bawah, kemudian ada juga yang di bawah bagian jok. Setelah baterai, kemudian ada starter relay atau otomatis starter, ya. Kemudian ada side stand switch, ya, untuk pengamanan sistem starternya pada sepeda motor matic. Kemudian ada motor starter itu sendiri. Selanjutnya 4. Fungsi komponen-komponen sistem starter, ya. A. Motor starter. Fungsi motor starter akan bekerja pada saat dialiri arus listrik dari baterai dan memutarkan crankshaft sewaktu starter switch tombol starter diaktifkan. Komponen motor starter. Oke, ini komponen motor starter. Jika kita adakan atau kita lakukan pembongkaran, ya, perbaikan, biasanya motor starter kita bongkar, ya. Ini jika brush, ya, atau cool itu pendek atau habis karena bergesekan terus dengan komutator, ya. Tuh, ini pada saat dibongkar penampilannya ada magnet, ya, ada exploit view, kemudian ada magnet, ada armatur coil, dan ada brushes atau cool. Nah, ini penampakan jika motor starter itu di cutting, ya, di cutting model. Jadi brush, ya, ini brush nanti ini ada brush positif,
ada brush negatif yang selalu berhubungan dengan komutator, ya, sehingga nanti kita adakan pembongkaran atau perbaikan, ya, pada saat penggantian bagian brushnya atau cool starternya. Selanjutnya adalah B, kabel-kabel. Sistem starter mempunyai 3 kabel yang dialiri arus listrik besar, yaitu kabel baterai, kabel motor, dan kabel massa. Ketiganya menggunakan kabel dengan diameter besar. Jika pemasangan tidak sesuai atau berkarat, maka sistem starter tidak berfungsi. Oke ya, jadi bagian kabel-kabel ini yang dari baterai, dari relay, kemudian menuju motor starter, kemudian massa itu menggunakan kabel diameter besar, karena memang arus pada saat motor starter bekerja itu arus yang sangat besar untuk bisa memutarkan motor starter. Kemudian yaitu adalah C, starter relay, atau ya, biasanya teman-teman ada yang mengatakan otomatis starter, ya. Fungsinya untuk mengalirkan arus besar dari baterai menuju motor starter dengan cara mengalirkan arus kecil ke starter relay. Kemudian, nah ini contoh gambar, ya, diagram sistem starter. Ini gambar sketsa atau gambar diagram dari starter relay. Benda aslinya seperti ini, ada yang berbentuk kotak. Kalau di motor-motor lama seperti Grand, Supra itu bentuknya bulat dengan mur atau baut 2 di kepalanya untuk mengikat arus dari baterai dan yang menuju motor starter, ya. Arus listrik yang menjalankan motor starter, ya, arus besar. Contoh, ya, jadi pada saat kunci kontak on, ya, atau pada saat arus standby, arus dari baterai, ya, masuk pada starter relay, ya, tapi masih posisi standby, menunggu sinyal yang mengaktifkan starter relay arus kecil, ya, sehingga nanti starter relay itu bekerja menjadi kemagnetan, sehingga arus besar yang dari baterai plus tadi langsung menuju motor starter, sehingga motor starter itu berfungsi atau bekerja. Selanjutnya, komponen starter relay ini mempunyai suatu komponen elektromagnet di dalamnya. Sewaktu arus kecil mengalir dari baterai ke elektromagnet ini melalui kunci kontak, starter relay terhubung sehingga ada arus listrik besar yang mengalir dari baterai ke motor starter melalui starter relay. Elektromagnet yaitu sebuah kumparan di lilit mengitari inti besi, dan sewaktu arus mengaliri melalui kumparan, maka inti besi dimagnetisir untuk sementara, atau gampangnya inti besi itu menjadi magnet, ya. Oke, ini diagram atau gambar dari starter relay. Ini starter relay yang tidak aktif, ya, artinya posisi arus besar yang dari baterai ini masih standby, tidak bisa melalui arus besar yang menuju motor starter, ya, menunggu inti besi jadi magnet, ya, atau lilitan ini koil, nanti ini berhubungan, ya, seperti gambar di sebelah kanan, berhubungan seperti ini, ya, maka arus besar yang dari baterai itu bisa langsung menuju ke motor starter, ya. Nunggu arus kecil dulu dari tombol starter untuk mengaktifkan koil, ya, atau lilitan ini, sehingga inti besi menjadi magnet. Inti besi menjadi magnet menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter. Oke, selanjutnya yaitu D, kunci kontak.
Sistem starter dihidupkan suatu kunci kontak diputar ke on dan dimatikan suatu kunci kontak ke off. Ya, ini saklar utama lah jika di sistem kendaraan ya, kunci kontak itu. Kemudian ya, setelah dari kunci kontak itu ada starter switch ya, atau tombol starter ya, yang berfungsi mengaktifkan starter relay ya. Tombol starter ada di bagian sebelah kanan dari kemudi atau stang sepeda motor. Selanjutnya clutch switch ya, atau switch coupling ya, mendeteksi posisi dari tuas kopling. Clutch switch ini digunakan untuk sepeda motor sport atau yang masih menggunakan kopling manual ya. Ini digunakan ya, salah satu sebagai untuk mencegah motor starter itu tidak bisa dihidupkan walaupun kunci kontak on ya, tetapi motor sport tersebut salah satu di transmisinya itu ya, fungsi giginya ya masuk pada gigi 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi clutch switch ini ya sebagai pengaman. Jadi tetap bisa starter itu dihidupkan pada motor sport walaupun posisi handle gigi itu tidak netral jika switch ya, clutch switch-nya ini kita tekan ya. Jadi ini digunakan termasuk dari salah satu pengamannya. Lanjut di neutral switch, mendeteksi apakah transmisi dalam keadaan netral atau tidak ya, baik di kap sepeda motor kap atau di sepeda motor tipe sport itu ada neutral switch-nya ya, yang untuk mendeteksi apakah transmisi dalam keadaan netral atau tidak ya. Selanjutnya ada backlight switch depan dan belakang, mendeteksi apakah tuas rem dalam keadaan tertarik atau bebas. Kendaraan dengan sistem V-matic menggunakan switch lampu rem sebagai starter ya, inhibitor switch ya, gampangnya saja. Motor starter pada sistem sepeda motor matic itu akan berfungsi jika tuas rem depan atau tuas rem belakang itu ditekan, ditarik ya, atau lampu rem itu difungsikan, baru ya sistem starternya itu akan berfungsi. Ini sama ya, salah satu sebagai pengaman sistem starter pada sepeda motor jenis matic. Selanjutnya adalah side stand switch ya, mendeteksi apakah side stand dalam kondisi terpasang atau bebas. Kendaraan dengan sistem V-matic menggunakan side stand switch sebagai starter inhibitor switch. Ini sama ya. Jadi sistem sepeda motor matic ya, yang masih menggunakan starter ya, yang menggunakan starter itu sama. Jadi side stand switch ini juga sebagai pengaman, artinya pada saat stand ya atau standar samping ini turun, sepeda motor atau sistem starternya itu tidak berfungsi ya. Karena kalau berfungsi ini ya sedikit agak berbahaya, karena posisi standar samping itu turun, mesin sepeda motor bisa hidup, jalan ya ini bisa nyangkut ya, makanya dibuat termasuk sistem pengaman juga. Jadi pada saat standar samping ini dinaikkan ya, baru sistem starter pada sepeda motor matic itu berfungsi. Selanjutnya ya, yaitu bagian harness, konektor ya, atau bagian perkabelan.
Harness merupakan lintasan arus listrik dan konektor, berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen. Ya, dari setiap rangkaian kelistrikan itu pasti ada harnessnya dan konektornya. Ya, ini yang di gambar ini adalah untuk bagian spool ini. Ya. Oke, selanjutnya yaitu baterai. Ya, kita tahu baterai adalah merupakan sumber daya arus listrik, ya, atau penyimpan arus listrik sementara. Ya, mengapa sementara dikatakan? Ya, karena pada saat sepeda motor beroperasi, tetap nanti arus pada baterai ini akan berkurang, ya. Untuk menanggulangi itu, maka ada sistem pengecasan atau sistem alternator, ya. Selanjutnya, ya, cara kerja sistem starter. A. Bagaimana arus listrik mengalir ke motor starter? Oke, di sini saya akan coba menjabarkan cara kerja dari sistem motor starter. Oke. Pada saat rangkaian terpasang seperti ini, arus besar dari baterai itu masuk ke starter relay, ya, tapi hanya standby, ya, belum berfungsi atau belum bisa menuju ke motor starter atau motor penggeraknya. Nah, baru kemudian pada saat kunci kontak itu di-on-kan, ya, arus mengalir dari baterai ke kunci kontak ke tombol starter, ya, starter switch. Nah, pada saat ke starter switch ini arus kecil, ya, mengalir pada starter relay, ya, kemudian masuk pada lilitan, ya, yang di dalamnya ada inti besi. Nah, inti besi itu juga nanti akan menghubungkan arus besar yang dari baterai ke motor starter, sehingga motor starter dapat berfungsi, bergerak atau berputar, memutarkan mesin, ya. Simple, sederhana itu, ya. Ini rangkaian dari atau cara kerja sistem starter, ya. Itu tadi dari penjelasan, ya, saya. Nah, kalau secara teoritisnya, ya, seperti ini. Arus listrik kecil mengaktifkan starter relay. Sewaktu kunci kontak dihidupkan dan starter switch ditekan, arus listrik kecil mengaktifkan starter relay, mengalir dari baterai ke starter relay melalui kunci kontak dan starter relay aktif. Arus listrik besar mengaktifkan motor starter sewaktu starter relay diaktifkan. Arus listrik besar mengalir dari baterai ke motor starter melalui starter relay yang kemudian menjalankan motor starter, ya. Itulah cara pembacaan atau metode pembacaan kelistrikan, ya, sepeda motor yang saya ambil, yang saya paparkan itu sebagian hanya pada sistem starternya saja. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.